Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Mu'in, masih di dalam pembahasan puasa. Pembahasan kali ini kita akan membahas tentang perkara yang membatalkan puasa. Qala al-musannif rahimahullahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fi dalil amin. Wastiqa'atin, dan perkara yang membatalkan puasa selanjutnya adalah sengaja bermuntah. Aistid'a'i kai'in, artinya mengeluarkan muntah. Wa in lam ya'ud, sekalipun tidak kembali minhu dari muntah syai'un, apa sesuatu li jaufihi, pada lambungnya. Bi antaqayya, seperti halnya sengaja muntah siapa siman munkisan, hal dalam keadaan membolak-balik atau menjungkir. Jadi sengaja muntah itu membatalkan puasa. Sekalipun yang dimuntahkan itu tidak kembali lagi ke dalam perutnya. Nah, seperti halnya misalkan orang itu jungkar-jungkir atau bolak-balik biar muntah, atau mencolok-colok mulutnya ke dengan benda ya yang panjang, itu juga bisa menyebabkan muntah. Nah, kemudian ada atau kembali muntah bighairi ikhtiyarihi, tanpa kemauannya sendiri, artinya kembali tapi enggak disengaja. Bahwa adapun demikian muntah muftirun, ialah membatalkan li ainihi, karena zatnya istiqa'ah. Nah, jadi kalaupun misalkan muntahnya itu kembali tapi dia enggak sengaja, maka hal itu tetap membatalkan puasa. Karena apa ya? Li ainihi, karena memang dia sendirilah yang membatalkan, karena niatnya adalah sengaja muntah dari awal. Maka mau dia kembali, ya kalau udah muntah, mau dia nggak kembali, maka tetap membatalkan puasa. Amma adapun idza gulabahu, apabila menangkan, apabila tidak tertahan qai'hu pada shaim. Artinya si qai' ini dapat mengalahkan shaim. Wa in lam ya'ud, dan tidak kembali minhu darinya qai, aw min rikihi, atau dari air ludahnya shaim. Walaupun al mutanajjisi, yang terkena najis ludah, bihi dengannya qai, tidak kembali syai'un sesuatu, ila jaufihi, ke rongganya. Ba'da usulihi, setelah sampainya qai, lihat di zahir, pada batas luar. Nah, misalkan ketika ada qai, ya qai itu mengalahkan orang shaim. Artinya apa? Ini muntah tidak sengaja. Kalau orang muntah tidak sengaja, nah yang pertama, wa in lam ya'ud minhu min riki aw min riki al mutanajjisi bihi syai'un ila jaufihi ba'da usuli li hadis zahir. Nah, ini konteksnya adalah dia muntah tapi enggak sengaja. Yang pertama, sesuatu ini enggak kembali. Ya, muntahnya enggak kembali. Atau air ludah yang tercampur najis, muntah kan najis. Nah, tidak kembali sesuatu dari muntah itu atau dari air liur yang tercampur najis kepada rongganya, ke dalam perutnya, setelah sampainya si muntah ini kepada batas luar. Nah, ada atau dia kembali, muntah ini kembali bighairi ikhtiyarihi, tanpa disengaja, tanpa kehendaknya shaim, ya. Fala yubtilu, maka hal ini tidak membatalkan puasa. Fala yubtilu, maka tidak batal puasa bihi dengannya qai lil khabari sahihi, karena ada suatu hadis sahih ya bidzalika, dengan itu madukiro. Nah, itu ya, mudah-mudahan dapat dipahami ya. Kasus yang kedua, orangnya muntah tapi enggak sengaja. Nah, meskipun tidak ada yang kembali, ya sesuatu yang muntah itu, baik muntahnya itu atau air liur yang tercampur muntah, tidak kembali ke rongga perutnya, ya. Setelah sampainya koi itu kepada batas luar. Nah, atau dia kembali tapi dia nggak sengaja, bukan kehendaknya, maka hal ini tidak membatalkan puasa, karena memang awalnya memang tidak disengaja. Kemudian la biqal'i nukhamah, tidak batal dengan mengeluarkan dahak.
Jadi mengeluarkan dahak nggak batal ya, minal batin dari bagian dalam dari perut, au dimagi atau dari otak, ila zohiri kepada bagian luar. Fala yuftiru maka tidak batal apa puasa bihi dengannya mengeluarkan dahak. Wa in lafazoha sekalipun mengeluarkan siapa sohim hak kepada nukhomah litakorulil hajah karena berulang kebutuhan ilaihi kepada mengeluarkan dahak. Jadi mengeluarkan dahak itu nggak batal ya. Puasa tidak batal sebab mengeluarkan lendir dahak dari perut atau dari otak ke bagian luar. Alasan tidak batalnya ya karena seringnya keinginan untuk mengeluarkan lendir dahak. Jadi ini adalah apa ya, hajah yang memang umum ya. Orang pasti kalau ini pasti dahak itu dikeluarkan karena kalau tidak dikeluarkan akan menimbulkan rasa tidak nyaman. Nah, jadi poinnya adalah mengeluarkan dahak tidak membatalkan puasa. Kemudian amma adapun lau tala'aha seandainya menelan siapa soim ha kepada nukhamah dahak ma'al qudrati beserta mampu ala lafdiha atas mengeluarkannya dahak ba'da usuliha setelah sampainya nukhamah lihat di zahir pada batas luar. Wahwa adapun batas luar mukhrajul ha'i ialah makhrajnya huruf ha. Makhrajul ha'i adalah makhrajnya huruf ha. Al-muhmalah yang tidak bertitik fayubtilu maka batal apa puasa qat'an secara pasti. Nah, ini kasusnya beda. Orang ini menelan dahak. Padahal dia mampu untuk mengeluarkan dahak. Setelah sampainya dahak itu kepada batas luar. Jadi dahaknya udah di luar. Dia mampu untuk meludahkan atau mengeluarkan, tapi dia telan. Nah, maka ini membatalkan puasa. Jadi batas luar ini adalah makhrajnya huruf ha, ya. Kemudian walau dakhalat dan apabila masuk zubabah apa lalat jaufahu akan perutnya si soim aftara maka batal apa puasa bi ikhrajiha dengan sebab mengeluarkannya jubabah mutlakan secara mutlak. Nah, kalau ada lalat masuk ke perut kita, ke mulut kita, langsung lari ke perut padahal kita sedang berpuasa, maka batal puasa kita sebab mengeluarkan si lalat tersebut. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian wajaza dan boleh apa mengeluarkan lahu baginya soim indorohu jika membahayakan pada soim bakouhu. Nah, apa bakouhu ya, apa tetapnya jubab ya ma'al kodoi bersama dengan wajib kodok. Jadi wajib kodok puasanya ya kama sebagaimana keterangan abta yang berfatwa bihi dengan syekhuna siapa guru kami. Jadi ya jadi poinnya adalah boleh ya, misalkan si lalat itu sudah masuk ya, artinya boleh mengeluarkan. Kalau si lalat sudah masuk dan ketika lalat itu tetap dalam kita nih, di tubuh kita, akan membahayakan pada orang berpuasa, akan membahayakan kita yang sedang berpuasa. Nah, boleh mengeluarkan si lalat itu, tetapi memang kita wajib kodok. Kita wajib kodok karena pada poinnya adalah kita batal puasanya, sebagaimana dijelaskan oleh guru kami Ibnu Hajar Al-Haytami. Itu saja yang dapat disampaikan. Nanti wayubtilu bidukhuli ainin. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.